좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Nama saya Yuni Yulia JK dari kelas 1C Program Studi Manajemen. NIM saya 2510030104. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris tentang simple present tense, past tense, dan modal verb. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu simple present tense. Pengertian simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, kegiatan sehari-hari, dan fakta umum. Rumus dari simple present tense, bagian kalimat positifnya adalah subject plus verb 1 plus s or is. Contoh dari kalimat positifnya adalah she plays guitar, dia bermain gitar, atau I study English, saya belajar bahasa Inggris. Kita masuk ke kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1. Dan contohnya, I do not like coffee, saya tidak suka kopi. Contohnya yang kedua, he does not watch TV, dia tidak menonton TV. Dan kita masuk ke kalimat tanyanya, yaitu rumusnya do or does plus subject plus verb 1. Contoh dari kalimat tanyanya yaitu do you like pizza? Apakah kamu suka pizza? Dan contoh yang kedua, does she go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Baik, kita masuk ke kata waktu yang sering dipakai, yaitu always, selalu, usual, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu simple past tense. Pengertian simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Rumus dari simple past tense, bagian kalimat positifnya adalah subject plus verb 2. Contohnya, I visited my grandmother yesterday, saya mengunjungi nenek kemarin. Dan contoh yang kedua, she watched a movie last night, dia menonton film tadi malam. Dan kalimat negatifnya adalah subject plus did not plus verb 1. Contoh dari kalimat negatifnya adalah I did not go to school, saya tidak pergi ke sekolah. Dan kita masuk ke kalimat tanyanya, ya rumusnya adalah did plus subject plus verb 1. Contoh dari kalimat tanya past tense adalah did you study last night? Apakah tadi malam? Dan kalimat yang kedua atau contoh yang kedua adalah did visit her friends? Apakah dia mengunjungi temanmu? Dan kata waktu yang sering dipakai adalah yesterday, kemarin, last night, tadi malam, last week, minggu lalu, today's 2 hari lalu. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu modal verb. Pertama, pengertian modal verb. Modal verb adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menyatakan kemampuan, izin, kewajiban, saran, atau kemungkinan. Rumus dari modal verb yaitu subject plus modal plus verb 1. Macam-macam modal verb dan contohnya. Kita masuk ke macam-macam modal verb dan contohnya. Yang pertama itu can, itu menyatakan sesuatu yang bisa atau dapat dilakukan. Contohnya, I can swim, saya bisa berenang. Yang kedua, cloth, itu bisa di masa lalu atau lebih sopan. Contohnya, I could run fast when I was young, saya bisa berlari dengan cepat saat kecil. Yang ketiga adalah may, atau sesuatu yang boleh atau mungkin. Contohnya, may I come, boleh
bolehkah saya masuk? Dan yang berikutnya make, mungkin atau lebih lemah dari may. Contohnya, she may come later, dia mungkin datang nanti. Dan yang berikut adalah must, harus atau wajib. Contoh kalimatnya, you must wear a helmet, kamu harus memakai helm. Yang berikutnya shall, akan atau sebaiknya, lebih formal. I shall go now, saya akan pergi sekarang. Yang berikut ada should, sebaiknya atau seharusnya. You should sleep early, kamu sebaiknya tidur lebih awal. Yang berikut ada will, akan. I will call you tomorrow, saya akan menelepon kamu besok. Yang berikut ada would, akan atau lebih sopan. Will you like some coffee, apakah kamu mau kopi? Dari ketiga materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, atau fakta umum, sedangkan simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Sedangkan modal verb digunakan untuk menanyakan kemampuan, izin, kemungkinan, keharusan, atau saran. Baik, sekian dan terima kasih. Ini penjelasan singkat saya. Terima kasih, bye-bye.